Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tuntunan Roh Kudus-Mu kami butuhkan saat kami mendalami dan meneliti akan firman. Menjadi berkat bagi kami, begitu juga dengan bagi pendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kali ini program Sikat Selidiki Alkitab mengenai lanjutan mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya, sesi yang kelima, yaitu 10 hukum Allah sudah ada sebelum diberikan di Gunung Sinai. Ayat yang kami mau sampaikan di dalam Mazmur 103 ayat 19, bahwa Allah mempunyai pemerintahan. Adalah satu fakta yang diakui bahwa manusia yang cerdas tidak akan hidup bersama-sama dengan damai tanpa ada hukum yang dapat diterima semua pihak. Ayat berikutnya dalam Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta Allah. Kasih dan kesetiaan berjalan di hadapanmu. Roma 7 ayat 12, bahwa hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Itulah 10 hukum Allah. Kali ini kita bisa membandingkan ada 2 macam hukum disebut dalam Alkitab. Nah, kita perlu membedakan 2 sifat hukum ini. Jika tidak, maka kita dapat salah menggunakan kitab suci ini, dan itu membawa ke dalam kebinasaan mereka sendiri. Tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 13 sampai ayat 16. Bagian yang pertama atau hukum yang pertama yang patut kita ketahui yaitu 10 hukum Allah yang disebut hukum moral. Ini tentunya adalah 10 perintah yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan yang menulis hukum ini di 2 batu adalah Allah sendiri. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Yesus berkata bahwa 10 hukum Allah itu adalah sama dengan hukum kasih. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat ke-40. Bahkan di dalam kesimpulannya, Yesus berkata bahwa pada 10 hukum Allah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda baca baik-baik itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bagian yang kedua adalah hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Yang tadi pertama adalah 10 hukum Allah yang langsung ditulis oleh jari Allah. Nah, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa adalah civil law atau hukum-hukum sipil. Ini adalah peraturan yang berfungsi sebagai sistem hukum dan tata cara negara bagi bangsa Israel kuno tentunya. Di bawah pemerintahan teokrasi. Hukum ini mengatur hukum-hukum pidana, perdata, dan hak milik, peperangan, dan hubungan sosial sehari-hari untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Hukum ini tentunya kita tidak boleh mengatakan itu sudah disalibkan. Hukum ini mereka berlaku, tetapi untuk kita tentunya bangsa Indonesia, kita punya tersendiri, yaitu civil law atau hukum sipil. Yang kedua, yang ditulis oleh Musa tersebut sumbernya juga dari Tuhan adalah sanitary law, yaitu hukum kesehatan atau hukum kebersihan. Dalam hal kitab, hukum sanitasi dan kebersihan ini tidak hanya dipandang sebagai protokol kesehatan, melainkan bagian dari hukum moral dan perintah untuk hidup kudus. Aturan-aturan ini banyak tertulis di dalam kitab Taurat, khususnya Imamat dan Ulangan, serta dalam Perjanjian Baru. Masih ingat? Ada karantina, ada isolasi medis, sanitasi lingkungan, pembuangan kotoran, kenajisan ritual, dan hygiene tubuh, kebersihan makanan. Ini adalah bagian sanitary law. Tentunya hukum ini berlaku untuk manusia. Tentu itu tidak disalibkan. Masih berlaku selama manusia ada. Yang ketiga, dietary law atau hukum tentang makanan. Ini menarik.
Aturan ini tertulis jelas dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Tujuannya adalah untuk menjaga kekudusan kesehatan jasmani umat Allah. Masih ingat kenapa hukum ini diberikan tentang hukum haram dan halal? Imamat 11 ayat 44. Boleh Anda buka Alkitab saudara. Mengatakan demikian. Menekankan panggilan Allah agar umatnya hidup kudus. Ayat ini berbunyi, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus. Haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap, yang disebut binatang yang haram. Yang kedua ditegaskan kembali dalam Ulangan 14 ayat 2 dan 3. Sebab engkau ini umat kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih untuk menjadi kesayangannya. Dan dari segala bangsa di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian atau binatang-binatang haram. Nah tentunya ini, makanan ini manusia membutuhkannya. Masih berlaku sampai sekarang. Ya walaupun ada beberapa ahli Alkitab yang mengatakan itu adalah sudah disalibkan, tetapi manusia masih hidup. Allah menentukan makanan manusia, bukan manusia yang menentukan makanannya. Yang keempat, sacrificial law atau hukum-hukum korban, hukum-hukum sunat yang disebut yang kenal ceremonial law. Apa ini ceremonial law? Yaitu hukum yang mengatur tentang ritual ibadah bangsa Israel, sistem korban bangsa Israel, kesucian umat, dan hari raya zaman perjanjian lama. Tujuan utama adalah untuk mengajarkan kekudusan Allah dan menubuatkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yang pertama untuk menebus umat manusia. Setelah Yesus mati dan bangkit, hukum seremonial law ini tidak lagi wajib dijalankan secara fisik oleh orang Kristen. Kenapa? Karena seluruh maknanya sudah dikenapi atau wujudnya adalah Yesus Kristus. Tertulis dalam Kolose 2 ayat 14 sampai ayat 17. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebusan salah, bulan baru, perayaan hari raya, dan 7 hari besar bangsa Israel lagi, termasuk sabat-sabat tahunan di dalam setiap perayaan tersebut, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Yesuslah wujudnya. Yesus telah menggenapinya dan sudah disalibkan di salib tersendiri. Nah, kalau begitu, apakah hukum moral Allah sudah ada sebelum Gunung Sinai? Nah, ini merupakan topik yang kita harus bahas. Jika demikian, bagaimana kita menantikannya? Perhatikan, Roma 5 ayat 12. Ini ayat yang sangat bagus kita nikmati. Bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa dia? Hawa. Dan diikuti oleh Adam. Artinya bahwa dosa sudah muncul di Taman Eden. Bukan sekarang, ada sekarang ini. Dosa adalah pelanggaran akan 10 hukum Allah. Nah, sebelum berikutnya, Roma 7 ayat 7. Nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam, sudah memperkenalkan kepada hukum, sudah diperkenalkan hukum Allah. Jika tidak, ia tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak menyatakan, jangan mengingini. Roma 7 ayat 7. Ini sangat jelas dan lebih tepat bahwa hukum Allah sudah ada sebelum dituliskan di 2 loh batu, yaitu di Gunung Sinai. 10 hukum Allah itu sebelum Gunung Sinai kita perhatikan satu demi satu. Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan hadirat. Masih ingat Kejadian 35 ayat 2 sampai 4 bahwa Yakub menyingkirkan dewa-dewa asing yang ada di rumahnya. Karena mertuanya Laban masih menyembah dewa-dewa. Artinya ini menunjukkan bahwa ada Allah yang lain. Hukum yang kedua,
yang melarang penyembahan patung. Masih dalam Kejadian 31 ayat 18-34, di mana Laban selalu menyembah-nyembah patung yang disebut dewa Terapim. Dan ingat, anaknya perempuan Rahel mencuri dewa tersebut. Artinya jelas, hukum kedua masih ada yang menyembah patung. Jadi hukum kedua melarang jangan membuat patung dan menyembahnya. Hukum ketiga yaitu jangan menyebutkan nama Allah dengan sia-sia, melarang penghinaan kepada Allah. Masih ingat peristiwa waktu Musa meminta kepada Raja Firaun agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apa dikatakan Raja Firaun? Dengan congkaknya, siapa itu Tuhan? Tidak ada Tuhan. Penghinaan kepada Allah sebagai pencipta. Jadi, hukum ketiga sudah ada penghinaan ataupun menyebut nama Allah dengan sia-sia. Bagaimana dengan hukum keempat? Nah, perlu kita simak pernyataan Yesus sendiri. Markus 2:27. Hari Sabat diadakan atau diciptakan untuk manusia. Masih ingat hukum keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak boleh bekerja. Nah, perhatikan pada saat penciptaan. Hari ketujuh tidak ada bahan-bahan ataupun materi yang diciptakan. Tetapi Allah hanya memberikan 24 jam sama dengan hari-hari yang lainnya. Tidak ada yang sesuatu yang diciptakan. Dia berhenti dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, dia berhenti, dia memberkati dan dia menguduskan akan hari Sabat tersebut. Dan Wahyu 7:14 katakan, kenapa kita menyembah Allah? Karena dia adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Ini sangat jelas. Dan Kejadian 26 ayat 5, Abraham menuruti hukum Allah. Tentunya hukum Allah di sini adalah hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 16 ayat 22 sampai 29. Sebelum 10 hukum diberikan, bahwa Allah memberikan mujizat, yaitu manna, makanan bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. Apa yang terjadi? Mujizat yang pertama, manna turun setiap hari. Dan bila mana manna itu disimpan untuk besok, maka akan berulat. Mujizat yang kedua, manna hari ke-6, yaitu hari Jumat, turun 2 kali lipat dan mereka harus ambil 2 gomer. Kalau sehari-hari adalah 1 gomer. Nah, mujizat ini terjadi bila mana ada sisa untuk besoknya, karena hari Sabat, hari ke-7 tidak ada turun manna, maka manna itu tidak berulat. Mereka bisa makan dan nikmati lembab. Dan mujizat yang ketiga, pada hari Sabat manna tidak turun. Kenapa? Mereka harus menyembah dan sujud kepada Allah. Kita lihat itu jelas bahwa hukum keempat sudah ada sebelum Gunung Sinai. Hukum kelima mengenai hormatilah orang tuamu. Ruben takut kepada ayahnya Yakub sehingga Yusuf tidak dibunuh. Masih ingat? Disembunyikan, masukkan ke dalam sumur. Artinya banyak orang, anak-anak, khususnya pada zaman itu, khususnya anak-anak daripada Yakub, sangat menghormati Yakub. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Kita lihat bahwa Kain membunuh adiknya Habel. Maka Tuhan mencari Habel. Di mana adikmu? Maka ketakutanlah Kain. Artinya apa? Karena dia sudah berbuat dosa. Dia telah melanggar hukum yang keenam. Hukum ketujuh yang melarang ketidaksetiaan dalam pernikahan. Ini peristiwa di mana Dina diperkosa oleh orang-orang sekitar orang-orang Palestina. Apa yang terjadi? Maka semua anak-anak daripada Yakub membunuh orang-orang Palestina. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 7-9, masih ingat peristiwa Potifar? Yang mana dia mau memperkosa Yusuf. Bayangkan yang terjadi. Apa kata Yusuf? Itu tidak boleh. Bahwa perzinahan tidak diizinkan oleh Tuhan. Hukum yang ke-8, melarang pencurian. Hukum yang ke-9, berhubungan dengan penipuan dan kepalsuan. Kejadian 27 sampai ayat 17 sampai 24. Di mana Yakub menipu ayahnya dengan berkata, akulah Esau, anak sulungmu. Sehingga Yakub menderita oleh karena dosa-dosanya. Hukum yang ke-10, yang dihukum adalah ketamakan. Hawa mengingini milik Allah, lalu dia memakan buah pohon larangan itu, sehingga dia berdosa. Memakan buah pohon larangan yang dilarang oleh Tuhan
adalah dosa. Maka ke-10 hukum itu benar-benar tidak dinyatakan secara formal kepada manusia. Namun jelas dari pernyataan-pernyataan di atas, manusia menyadari sebagian orang mengatur hidupnya mereka dengan hukum-hukum itu karena hukum itu ditulis di dalam hati mereka masing-masing. Prinsip-prinsip hukum Allah benar-benar sudah diketahui sebelum Gunung Sinai. Mengapa perlu menyatakan hukumnya di Gunung Sinai? Perhatikan, karena bangsa itu telah bercampur dengan kekafiran dan penyembahan berhala berabad-abad lamanya dalam perhambaan Mesir, dan mereka telah kehilangan pandangan kepada Allah dan hukumnya. Ini adalah salah satu sebabnya mengapa ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masih ingat 430 tahun bangsa Mesir menjajah bangsa Israel. Itu sebabnya Allah memanggil bangsa Israel agar mereka menuruti akan hukum-hukumnya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, sehingga itu menjadi solusi terakhir bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus tentunya. Beberapa ayat ini sangat baik bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 ditujukan kepada 10 hukum. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Luar biasa. Kasih penurutan akan perintah. 1 Yohanes 2, 3, dan 4. Ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa mengatakan aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Masih ingat? Pendusta bapaknya adalah iblis. Orang yang tidak menuruti perintah Allah, dia adalah agen-agen iblis yang disebut pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis pendusta sejak dulu kala, maka ia adalah bapak dari seluruh pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Dosa adalah pelanggaran akan 10 hukum Allah. 1 Yohanes 3:4. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah memberikan hidup kekal bagi setiap dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Pemirsa, mari kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29. Yesus berkata dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mengasihi Tuhan dengan menuruti akan hukum-hukumnya. Hukumnya itu abadi, kekal, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman-Mu telah dibentangkan. Kami boleh mengerti akan kehendak-Mu agar kami mengasihi-Mu dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Dan itulah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa bagikan kepada sahabat-sahabat dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.